Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Operator Santri. Kali ini kita akan bahas panduan klaim NISN terbaru 2025. Khusus untuk siswa kelas akhir, meskipun juga siswa kelas lain juga bisa melakukan klaim NISN. Kegiatan ini harus segera dilakukan karena terkait dengan PDUM, verifal ijazah, dan data penting lainnya. Karena jika data tersebut masih belum diklaim, maka data siswa tidak akan bisa mengalir ke PDUM dan verifal ijazah. Pastikan semua data kalian beres agar tidak ada masalah di kemudian hari. Jadi tonton sampai habis supaya tidak ada yang terlewat. Langkah pertama adalah kita perlu mengeceknya di menu residu verifal PD. Di sana akan tercatat nama-nama siswa siapa saja yang terbaca ganda, baik gandanya dengan sekolah yang sama atau sekolah yang lain. Di sini terdapat siswa kelas 8 yang NISN-nya ganda, NIK-nya juga ganda. Ganda ini bisa jadi karena siswa ini aktif di dua aplikasi, emis sesama madrasah atau ganda dengan antara madrasah dan sekolah. Ini adalah contoh yang ganda. Nah, ini adalah masalah ganda yang tidak satunya aktif, satunya tidak aktif. Yang sebelah kanan yang saya kasih tanda warna hijau itu, yang atas nama siswa ini tercatat tidak aktif di tingkat KB atau TK ya. Juga tercatat aktif di kelas 2. Maka untuk kasus yang seperti ini perlu dilakukan klaim NISN. NISN yang KBTK itu tidak sama dengan NISN yang ada saat ini. Oleh karenanya dia tercatat NIK ganda. Meskipun NISN-nya berbeda, tapi jika tercatat NIK ganda maka perlu dilakukan klaim NISN. Ini juga termasuk contoh yang NIK ganda. Yang satunya terdapat di kelompok B TK, tapi rekodnya tercatat tidak aktif. Namun yang di kelas 7 dia tercatat aktif. Untuk kasus yang siswa seperti ini, maka perlu dilakukan yang namanya merger. Karena kalau siswa sudah ada di jenjang MTS ataupun MA, jika terjadi kasus seperti ini, NISN-nya harus di merger, tidak bisa melakukan klaim. Klaim itu bisa dilakukan hanya khusus untuk siswa kelas akhir jenjang SD atau MI. Kenapa? Karena ijazah, ya ini dokumen legalnya itu sudah terbit dengan terbitan NISN yang sudah ada. Jika kita melakukan klaim NISN yang tingkat TK, maka nanti ijazah yang MTS atau SMP itu tidak sama dengan yang ijazah SD maupun MI-nya. Oleh karenanya klaim ini dilakukan bagi siswa yang ada di kelas 6 SD maupun MI. Kalau yang di kelas akhir MTS MA, maka bukan melakukan klaim NISN tapi melakukan merger NISN. Hal ini bisa dilakukan dengan cara pengajuan kepada admin verifal PD kota atau kabupaten Bapak Ibu. Di sini saya kasih contoh cara melakukan klaim NISN untuk siswa kelas akhir jenjang SD atau MI. Pertama-tama kita kita masuk di menu edit NISN yang ada di sebelah kiri sebagaimana dalam panah. Setelah kita klik maka nanti tampilannya seperti ini. Kita masukkan nama siswanya, kita masukkan, lalu kita klik, nanti akan tampil seperti ini.
Yang bagian atas adalah data siswa dengan NISN saat ini. Lalu formulir perubahan itu kita masukkan NISN yang lama atau NISN yang didapat dari siswa itu dari jenjang TK atau RA. Kita masukkan lalu cek data master. Nanti akan keluar catatan record yang ada seperti yang ada di bawah ini yang saya kasih warna putih. Dan setelah dicek nanti akan muncul recordnya, kesesuaiannya antara data master dengan NISN yang lama bagaimana. Jika indeks kemiripannya adalah 100% atau di atas 80 maka masih bisa dilakukan klaim NISN. Jika di bawah 80 kita tidak bisa melakukan klaim NISN. Di sini kita perlu melakukan bukti dukung. Kita harus melampirkan bukti dukung, yaitu bisa menggunakan ijazah TK-nya atau menggunakan data NISN yang ada di web nisn.kemdikbud itu ya, kita boleh screenshotnya. Setelah dokumennya diupload di sini dengan mengklik tombol browser, lalu setelah datanya masuk kita klik update data yang ada di bagian bawah. Setelah kita simpan, kita lakukan update dan nanti tampilannya akan seperti ini, seperti baris yang ada di dalam kotak merah. Itu contoh status yang sudah diajukan. Untuk yang bawah itu kan centang hijau itu berarti data yang pernah saya ajukan dan sudah disetujui oleh pusat. Kita tinggal menunggu saja. Jika ajuannya disetujui, maka nanti NISN anak itu akan berubah kepada NISN yang lama. NISN yang baru yang sebelum diklaim itu nanti akan berganti dengan NISN yang lama. Alhamdulillah, itulah panduan lengkap klaim NISN 2025 agar data kelas akhir kalian beres. Semoga bermanfaat dan memudahkan proses administrasi kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Operator Santri agar tidak ketinggalan tips dan tutorial penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.